Dalam dunia pelatihan, biasanya kursus dipakai untuk menguatkan, membentuk, mempersonalisasi lulusan sehingga dapat bermanfaat. Kursus itu biasanya diadakan untuk pesertanya atau peserta didik, untuk pembina, untuk pelatih, atau untuk siapapun. Nah, hambatan-hambatan itu terjadi karena prakursus, proses kursus, dan pasca kursus. Prakursus biasanya terjadi hambatan yang sangat menentukan adalah minimalisnya analisis tujuan, kemudian need assessment atau analisis peserta kursusnya tidak matang, serta kemasan materi dan metode yang tidak dilihat secara rinci. Begitu juga di proses. Nah, kali ini kita akan bicarakan hambatan pasca kursus. Ada beberapa hambatan pasca kursus yang merugikan lembaga yang menggunakan lulusan kursus itu. Apa saja hambatannya? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayano Bintang. Dalam dunia kursus, jangan dianggap pasti suksesnya ketika pasca kursus. Belum tentu, meskipun nilainya bagus, meskipun peran saat kursus bagus, tetapi pasca kursus itu hambatannya sangat banyak sehingga melumpuhkan kualitas lulusan kursus. Apa saja hambatan itu? Yang pertama, kosong melompong. Setelah kursus, si peserta kursus ini tidak paham apapun, tidak mengerti apapun, karena ketika prosesnya dia tidak konsentrasi dengan bagus, dan setelah kursus tidak tahu apapun yang harus dilakukan. Nah, ini namanya hambatan kosong melompong. Pesertanya kelihatannya lulusan kursus, punya ijazah, punya sertifikat, atau punya surat keterangan, tetapi tidak punya isi apapun. Itu adalah hambatan kosong melompong. Nah, yang kedua adalah bundeli. Bundeli itu ibarat tali, itu susah untuk diurai karena bundeli. Artinya pikirannya ruwet, harus dari mana dia tidak tahu, apa yang harus dilakukan dia tidak tahu, tapi dia punya pemahaman itu, tapi bingung harus mulai dari mana. Karena mungkin masih awal, karena tidak ada pendampingan, atau tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu, mengurai tali yang bundel itu harus dari mana. Itu hambatan kedua, bundeli. Hambatan ketiga adalah pengekor. Jadi dia lulus kursus, tetapi ketika melakukan tidak berangkat dari refleksi dirinya, tetapi justru mengikuti pelatih yang sudah lama seperti apa diikuti. Itu namanya mengekor. Dia tidak tahu benar atau salah, dia tidak tahu bagus atau tidak, dia tidak tahu itu baru atau tidak, tetapi mengikuti pelatih yang sudah lulus jauh sebelumnya, mengikuti pembina yang sudah lulus jauh sebelumnya. Pokoknya dia menjadi pengekor. Sebab kalau disalahkan, dia akan nyalahkan ke yang lebih awal, nyalahkan ke seniornya. Biasanya pengekor itu tukang nyalahkan ketika hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah penganggur. Hambatan penganggur. Artinya dia lulus kursus, tetapi pasca kursus tidak punya peran apa-apa karena tidak pernah dipakai, karena tidak mau memerankan diri, dan sekian puluh tahun dia tidak pernah menerapkan hasil kursusnya itu. Karena menganggur betul, akibat tidak pernah ke pangkalannya, ke pusat pendidikannya atau apa, sehingga dia pengangguran, tetapi punya ijazah. Nah, yang kelima hambatannya adalah balik asal. Dia lulusan kursus, tetapi begitu dipakai, yang disajikan adalah gaya dia sebelum kursus. Jadi balik asal, tidak ada perubahan yang signifikan dari seorang setelah kursus. Jadi gayanya masih gaya sebelum di kursus.
Caranya ya cara yang sebelum di kursus. Jadi dia balik asal. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang keenam adalah mati rasa. Mati rasa itu lulusan kursus yang egoisitasnya tinggi, individualistisnya tinggi, sehingga tidak mau masukan apapun. Jadi mati rasa. Dan tidak mau membaca, tidak mau diskusi. Ya, pokoknya jalan menurut dia. Ini namanya sakar PDW. Itu dia mati rasa. Padahal dunia itu terus berubah, hari terus berubah. Kursus dari tahun ke tahun harus ada pembaruan, ada novelty di dalamnya. Nah, yang ketujuh adalah deklinasi. Hambatan ini hambatan penyimpangan. Seharusnya yang dia lakukan A, tapi dia melakukan B. Seharusnya dia A, tapi dia C. Jadi penyimpangan karena kesalahan membaca tujuan, kesalahan menerima informasi dari pinsusnya, pemimpin kursusnya, atau bahkan semaunya sendiri, jadi tidak mau ikut arahan dari pinsus. Ini akan terjadi deklinasi. Deklinasi itu penyimpangan yang semakin lama semakin menjauh, tidak sesuai dengan sasaran kursus, tidak sesuai dengan tujuan kursus. Selanjutnya yang ke-8 adalah bingung dari mana. Jadi dia lulus kursus dan dapat ijazah, lalu orang mengakui dia sudah lulus kursus. Tetapi begitu dia mau menerapkan, bingung harus dari mana. Dia tidak membaca skenario, tidak membaca jadwal, tidak membaca di hari keberapa, di urutan keberapa dia tampil. Jadi dia bingung dari mana. Nah, orang yang bingung dari mana ini biasanya antem kromo, artinya pokoknya melakukan. Ya, salah nomor sekian, padahal salah betul. Karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Perjalanan kan sudah awal ini, sampai akhir. Dia mestinya mulai dari ketiga, tetapi bingung. Ya, bingung karena kerutan pikirannya, bingung karena tidak tahu harus masuk di segmen mana. Ya, pokoknya bingung dari mana ya. Selanjutnya, nomor 9, laku laja. Laku laja itu bahasa Inggrisnya overacting. Dia lulus kursus, diberi kepercayaan, tapi ketika dipercaya dia overacting. Merasa yang paling pinter, merasa yang paling bisa, lalu overacting. Artinya actingnya itu berlebihan, actingnya itu tidak sesuai dengan skenarionya, dan actingnya itu lari kemana-mana. Overacting ini sangat berbahaya dari sebuah tim kursus. Kemudian yang terakhir, ke-10, undur peran. Hambatan yang paling jelek ini undur peran. Maksudnya dia lulus kursus, tapi ketika diminta untuk menerapkan hasil kursusnya, dia tidak mau. Tidak mau berperan, pokoknya tidak mau melibatkan diri, cukup dapat ijazah. Yang penting saya dapat ijazah, yang penting saya sudah naik leveling, tetapi dia tidak mau berperan sesuai dengan tugas pembina atau tugas pelatih atau tugas apapun. Dia mengundurkan diri dari peran itu. Nah, itulah hambatan pasca kursus. Semua itu kalau diringkes dalam dunia pendidikan dan pelatihan namanya relapse. Relapse itu adalah kegagalan peserta kursus ketika menindaklanjuti hasil kursus. Relapse ini bisa diobati, asal tahu obatnya. Oh ya, semua begitu. Itulah hambatan pasca kursus yang harus kita pahami bersama. Sampai di sini ya. Salam Kaya No Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.